Oke, teman-teman, selamat datang di video pembahasan terkait dengan data panel untuk software eViews-nya ya. Jadi buat kemarin yang nggak datang KP, teman-teman bisa tonton video ini untuk bisa melakukan analisis dan juga pengujian untuk data panel. Oke, jadi di modul ada di halaman 188 ya teman-teman. Untuk data terkait Excel-nya udah ada di files, udah aku upload di files kelas. Kayak teman-teman bisa langsung download aja. Di sini aku mau ngelakuin step by step-nya. Ya, aku ulang. Oke, teman-teman bisa klik file, new work file. Untuk workload structure type-nya diganti sama balance panel. Start date-nya itu adalah teman-teman lihat di tabel ini ada dimulai pada tahun 2013 dan berakhir di tahun 2015. Oke. 2013, end date-nya di 2015. Oke, aku juga mau kasih review sedikit untuk data panel dan data time series yang kemarin. Teman-teman lihat di perbedaan tahunnya nih. Untuk data panel itu dia dibagi ke beberapa tahun dan juga beberapa objek nih. Objeknya banyak ya perusahaannya. Ada beberapa dan juga dibagi ke beberapa waktu, 2013 sampai 2015. Berbeda dengan data time series, kita lihat. Nih, kalau data time series itu dia cukup satu aja nih objeknya nih. Tapi untuk tahunnya dibagi ke beberapa tahun, tapi cukup satu objek aja, ya kan? Nggak ada nih dia perbedaan perusahaan ya kan? Oke, jadi perbedaannya di situ ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita langsung lakuin step by step-nya. Tadi sampai di sini, number of cross-section-nya kita lihat nih. Ada berapa perusahaan sih di tabel ini? Ada 7 ya. AMFG, Arna, CPIN, DPNS, terus EKAT, INAI, dan juga INTP. Oke, ada 7. Terus 7. Lalu di sini kita klik OK. Oke, setelah ini kita lakukan terkait dengan importnya ya. Berarti file, import from file. Oke, aku udah download tadi panel. Oke, kita klik next ya, 3 kali. Jangan finish dulu, karena di basic structure-nya kita ganti sama unstructured dan juga undated. Baru finish. Yes, muncul ya untuk variabel terkait dengan yang ada di tabel. Oke, kita baca soalnya bahwa di sini pengaruh kebijakan dividen atau DPR dan pertumbuhan perusahaan atau growth berpengaruh terhadap volatilitas harga saham. Berarti di sini yang bisa dijadikan variable dependent itu adalah PV ya, karena PV ini dipengaruhi oleh DPR dan juga growth. Oke, kita blok variabel dependent-nya terlebih dahulu. Berarti PV, DPR, dan growth. Klik kanan, open as equation. Oke, perbedaannya kemarin di time series, teman-teman bisa klik OK langsung, tapi untuk data panel, teman-teman bisa ke bar panel option, cross section-nya diganti random. Lalu klik OK. Nah, ini adalah kotak, sorry. Oke, ini muncul kotak ya, untuk terkait dengan output yang bisa kita jadikan untuk analisis pengujiannya. Oke, yang pertama kita membuat terkait dengan estimasi model. Oke, caranya ada di modul, teman-teman. Scroll. Oke, teman-teman bisa klik view, pilih fixed or random effect testing, pilih correlated random effect Hausman test. Muncul cross-section randomnya itu adalah 0,4679. Oke, sama ya, dimana jika nilai prop-nya lebih dari sama dengan alpha, modelnya itu random effect model. Jika nilai prop-nya kurang dari alpha, maka modelnya fixed effect model. Karena ini jauh ya, ini jauh di atas 0,05, maka kesimpulannya adalah modelnya random effect model.
Oke, selanjutnya kita kembali ke pengujian yang kedua ini terkait sama persamaan regresi. Oke, persamaan regresi teman-teman pakai output yang awal tadi. Teman-teman bisa klik view estimation output, kita kembali ke output awal. Di sini nilai koefisiennya 1,5 untuk DPR, grow-nya ada 0,35, untuk nilai C-nya itu 0,1 sekian. Oke, kita lihat sama ya. Jadi persamaan regresinya adalah untuk nilai C-nya itu 0,0117362 ditambah 0,351569 untuk variabel grow-nya dan ditambah 1,502566 terkait dengan variabel DPR-nya. Oke, untuk artinya nggak ada perbedaan sama sekali. Teman-teman bisa baca di sini ya. Saya rasa teman-teman bisa sudah paham gitu terkait dengan artinya. Selanjutnya untuk uji F. Uji F ini ada di nilai prop F statistik. Oke, dilihat ya di outputnya. Untuk nilai prop F statistiknya ada di sini nih, 0,000050. Oke, sama ya. Di mana prop F statistiknya jika lebih dari sama dengan alfa maka modelnya nggak fit, jika kurang dari alfa maka modelnya fit. Nah, nilainya ini adalah 0,0005, kurang dari alfa ya, 0,05, maka kesimpulannya adalah modelnya fit. Sekarang kita melakukan uji T. Uji T ini ada di kolom prop. Nih, di kolom prop. Oke. Untuk nilai grow 0,1833, untuk nilai DPR-nya 0,0008. Sama ya, kita lihat di variabel yang growth-nya dulu, di mana nilainya ada 0,1833. Seperti biasa bahwa HO tidak terdapat pengaruh variabel growth terhadap PV, HA-nya terdapat pengaruh variabel growth terhadap PV, terus di sini nilainya tinggi ya daripada alfanya, makanya di sini HO tidak dapat ditolak. Kesimpulannya tidak terdapat pengaruh variabel growth terhadap PV. Selanjutnya kita lakukan analisis untuk nilai DPR-nya, nilai prop DPR-nya. Nilai DPR-nya itu 0,0008, kurang dari alfa. Makanya di sini HA tidak dapat ditolak atau HA diterima, di mana terdapat pengaruh variabel DPR terhadap PV. Gitu. Sekarang kita melakukan pengujian untuk koefisien determinasi ganda. Koefisien determinasi ganda kita menggunakan angka adjusted R-square. Nih, 0,630340. Oke, 0,630340 itu kita jadikan persen. Seperti yang sudah kita bahas di data time series dan juga periode pas UTS, kita membahas di SPSS juga bahwa nilai adjusted R-square yang kita jadikan persen, di mana artinya secara statistik besarnya variasi variabel dependent PV yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independent growth dan DPR adalah sebesar 63,03%. Sedangkan sisanya sebesar 36,97% ini perolehannya dari 100 ya, dikurang 63,03 dijelaskan oleh variasi variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model gitu. Oke, selanjutnya kita melakukan uji asumsi klasik, yaitu uji multi-call, uji autokorelasi, dan juga uji normalitas residual. Oke, kita kembali ke modulnya. Untuk teman-teman bisa sambil dibuka juga nih, melakukan uji asumsi klasik. Oke, langkah-langkahnya ini ya, sambil teman-teman bisa dibuka modulnya. Oke, kita kembali ke SPSS-nya, kita pilih quick, terus kita pilih grup statistik, lalu pilih correlation. Oke, kita oke. Nah, muncul nih, kita lihat angka ini DPR terhadap grow dan juga grow terhadap DPR nih. Lihat. 0,468194, 0,468194. Oke, kita lihat sama nggak? Sama ya? Oke, sama. Jadi nilai ini, jika nilai correlation-nya itu lebih dari sama dengan 0,8, maka terdapat multi-call. Tapi justru kalau misalkan nilai kurang dari 0,8, dia tidak terdapat multi-call. Nah,
Di sini variabel growth dan DPR itu nilainya 0,468194, di mana ini adalah kurang dari 0,8, maka kesimpulannya di sini tidak terdapat multikolinearitas antara variabel growth dan variabel DPR, sehingga datanya baik digunakan. Tapi kalau misalkan terdapat multikol, datanya tidak baik digunakan. Itu ya. Oke, sekarang kita pakai pengujian terkait asumsi klasik, yaitu uji autokorelasi. Ya, ini kita close aja. Oke. Uji autokorelasi menggunakan angka Durbin-Watson, di mana Durbin-Watson-nya di sini 2,280 sekian. Sama ya. Kayak 2,280 sekian itu dari kolom ini sampai kolom ini itu ada di sini nih, tidak terdapat autokorelasi. Gitu. Untuk nilai DL dan DU itu biasanya udah dikasih tahu di soal, jadi teman-teman bisa lakukan analisis aja nih, nilai DL-nya berapa, DU-nya berapa, kalau tidak terdapat autokorelasi ini 2, terus ini 4 min DU, terus ini 4 min DL, dan 4, gitu. Teman-teman tinggal lakukan analisis bahwa 2,28 ini ada di mana ya, antara 0 sampai dengan 4 ini, dan kesimpulannya apa? Bahwa ternyata di Durbin-Watson, bahwa nilai Durbin-Watson-nya itu adalah 2,28, itu ada di kolom tidak terdapat autokorelasi. Oke, sehingga data ini baik digunakan dalam model, gitu teman-teman. Oke, yang terakhir ini kita melakukan terkait dengan uji normalitas residual. Oke, kita lihat nih langkah-langkahnya nih. Oke, view residual diagnostic histogram normality test. Oke, berarti klik view residual diagnostic dan juga histogram normality test. Oke, muncul ya untuk data histogramnya. Oke, kita lihat angka probability yang di kotak ini nih, paling bawah nih, 0,627422. Sama ya, di mana jika nilai probability-nya lebih dari sama dengan alpha, data residualnya terdistribusi normal. Tapi jika nilai probability-nya kurang dari alpha, maka data residualnya tidak terdistribusi normal. Nilai prob ini jauh ya, di angka 0,05, jauh lebih besar, maka data residual ini terdistribusi normal. Oke, selesai untuk data panel, teman-teman. Teman-teman bisa melakukan praktikumnya di praktikum 12B. Ini ya, nih. Teman-teman bisa melakukan praktikum di 12B, cukup dengan menentukan model, persamaan dan arti, dan juga uji T. Oke, teman-teman, videonya aku cukupkan sampai di sini. Semoga teman-teman bisa memahami. Kalau misalkan ada yang mau ditanya, boleh chat personal ke aku atau Azam. Oke, terima kasih teman-teman semuanya.